Selamat malam, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk membahas sebuah kabar baik yang sangat dinantikan oleh jutaan aparatur negara di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di kanal saya, tempat kita membahas isu-isu penting yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan para abdi negara. Baru-baru ini, pemerintah telah resmi mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 779 Tahun 2025. Peraturan ini bukan hanya sekadar dokumen, melainkan sebuah kebijakan monumental yang akan membawa perubahan signifikan bagi para aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta pejabat negara lainnya di Indonesia. Perpres ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk kenaikan gaji bagi ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Artinya, mulai tahun depan, para abdi negara akan menerima penghasilan yang lebih layak sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan pengabdian mereka. Kenaikan gaji ini bukan sekadar penyesuaian angka di slip gaji, melainkan wujud nyata penghargaan negara terhadap dedikasi, loyalitas, dan kinerja para aparatur yang telah bekerja tanpa lelah demi kemajuan bangsa. Dalam video ini kita akan membedah secara mendalam isi Perpres Nomor 29 Tahun 2025, siapa saja yang akan merasakan dampaknya, serta bagaimana mekanisme kenaikan gaji ini akan diterapkan di lapangan. Mari kita mulai penelusuran ini bersama-sama, agar kita semua dapat memahami perubahan besar yang akan membawa angin segar bagi para aparatur negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Perpres 79 Tahun 2025 telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, menandai babak baru dalam kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan aparatur negara. Penandatanganan ini menjadi momen penting yang dinantikan banyak pihak, khususnya para ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara yang selama ini menantikan kepastian mengenai penyesuaian pendapatan mereka. Perpres ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa para pegawai negeri, TNI, Polri, dan pejabat negara mendapatkan penghargaan yang layak atas dedikasi dan pengabdian mereka. Perpres 79 Tahun 2025 menjadi payung hukum yang sangat penting dalam penyesuaian pendapatan bagi ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Dengan adanya regulasi ini, seluruh proses kenaikan gaji menjadi lebih terstruktur, transparan, dan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tidak menimbulkan keraguan di kalangan aparatur negara. Kepastian hukum dan legitimasi kenaikan gaji kini semakin jelas. Setiap ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara dapat merasa tenang karena hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh negara. Hal ini juga menjadi motivasi tambahan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, modern, dan berdaya saing tinggi. Dengan adanya kenaikan gaji, diharapkan kinerja aparatur negara semakin meningkat dan mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Kesejahteraan aparatur negara diakui sebagai pilar penting dalam reformasi birokrasi. Dengan meningkatkan kesejahteraan, pemerintah berharap tercipta lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan penuh semangat untuk melayani masyarakat. Kenaikan gaji ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan aparatur negara yang sejahtera, pelayanan kepada masyarakat pun akan semakin optimal dan profesional. Mari kita telusuri lebih dalam isi kebijakan Perpres 79 Tahun 2025 dan dampaknya bagi masa depan aparatur negara, serta pelayanan publik di Indonesia. Siapa saja yang mendapat kenaikan gaji? Kenaikan ini berlaku untuk ASN, PNS dan PPPK, TNI, Polri, dan pejabat negara. Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Profesi-profesi ini dianggap vital dalam pembangunan SDM dan pelayanan publik. Kenaikan gaji diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan efektivitas program pemerintah. Semua aparatur negara mendapat penyesuaian MIL dengan fokus pada sektor-sektor krusial. Pendekatan ini menyeimbangkan pemerataan dan prioritas strategis. Lalu, kapan kebijakan ini berlaku dan berapa besar kenaikannya? Dua pertanyaan utama. Kapan mulai berlaku, dan berapa persen kenaikannya? Perpres ini akan segera diimplementasikan, dan detailnya sudah ditetapkan pemerintah. Besaran kenaikan berbeda untuk tiap golongan,
menyesuaikan tanggung jawab dan masa kerja. Kenaikan ini diharapkan berdampak nyata pada kesejahteraan ASN dan keluarganya. Pemerintah menyeimbangkan antara kebutuhan ASN dan kemampuan fiskal negara. Rincian persentase kenaikan akan kita bahas di bagian berikutnya. Simak baik-baik hangki rumlir. Inilah rincian kenaikan gaji berdasarkan golongan. Golongan I dan TUI ASN mendapat kenaikan 8%. Golongan T naik 10%. Golongan V naik 12%. Skema berjenjang ini menyesuaikan tanggung jawab dan posisi. Masa kerja tetap memengaruhi besaran gaji pokok akhir. Kenaikan ini adalah bentuk penghargaan atas loyalitas dan pengabdian. Struktur ini memperkuat karir dan motivasi ASN. Kenaikan gaji ini tidak hanya sekadar menambah jumlah penghasilan ASN, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam sistem penghargaan pegawai negeri. Salah satu konsep utama yang diusung adalah total reward, yang kini menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Total reward mencakup lebih dari sekadar gaji pokok. Di dalamnya terdapat tunjangan, insentif berbasis kinerja, serta berbagai bentuk penghargaan lain yang diberikan kepada ASN. Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pegawai mendapatkan kompensasi yang adil dan sepadan dengan kontribusinya. Tunjangan kinerja kini akan lebih terintegrasi dengan produktivitas dan pencapaian target kerja. Artinya, ASN yang mampu menunjukkan hasil kerja yang optimal dan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan organisasi akan mendapatkan penghargaan lebih. Dengan sistem ini, dua ASN dengan golongan dan jabatan yang sama bisa saja menerima pendapatan yang berbeda, tergantung pada kinerja dan pencapaian individu masing-masing. Hal ini diharapkan dapat memotivasi setiap pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kerja mereka. Selain itu, pemerintah juga memperkuat penerapan sistem merit. Semua keputusan terkait pengangkatan, promosi, dan pengembangan karir ASN kini didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan lagi pada faktor-faktor non-objektif seperti kedekatan pribadi atau senioritas semata. Untuk memastikan penerapan prinsip meritokrasi berjalan efektif, pemerintah mengembangkan indeks sistem merit. Indeks ini akan digunakan untuk mengukur sejauh mana setiap instansi menerapkan prinsip-prinsip merit dalam pengelolaan ASN, sehingga tercipta birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Reformasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, dinamis, dan berorientasi pada hasil. ASN didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kenaikan gaji menjadi pemicu perubahan, sementara sistem merit dan konsep total reward menjadi penggerak utama terciptanya budaya kerja baru yang lebih produktif, kompetitif, dan berintegritas di lingkungan ASN. Bagaimana kenaikan ini diterjemahkan ke angka rupiah? Gaji pokok PNS dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja, lalu ditambah persentase kenaikan. Golongan ISDSM naik 8%, golongan TUA SMA juga naik 8%. Golongan T Sarjana Fungsional Ahli naik 10%. Golongan FRID Pejabat Senior Ahli Utama naik 12%. Setiap subgolongan dan masa kerja punya rentang gaji berbeda. Semakin lama masa kerja, semakin tinggi gaji pokok. Kenaikan ini signifikan, terutama di golongan dan masa kerja tertinggi. Filosofinya, kompensasi kompetitif untuk tanggung jawab strategis. Ingin membaca langsung naskah asli Perpres 79 tahun 2025? Salinan resmi bisa diunduh di portal JDHN, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Cukup cari judul Perpres, dokumen bisa diakses dalam format PDF. Lampiran Perpres memuat tabel rincian gaji tiap golongan dan masa kerja. Pastikan informasi yang Anda terima valid dengan membaca sumber primer. Jangan mudah percaya pada kabar tak jelas. Verifikasi ke sumber resmi. Dan lang bawal sekelingsibahteraan. Itulah penjelasan lengkap Perpres 79 tahun 2025 tentang kenaikan gaji ASN. Semoga informasi ini memberi pencerahan dan manfaat nyata. Bagi aparatur negara, semoga jadi semangat baru untuk bekerja lebih baik. Jika video ini bermanfaat, tekan like, bagikan dan subscribe untuk info penting lainnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.